Bank Sentral. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia. Bank sentral merupakan induk dari semua bank Bank. Undang-undang yang mengatur Bank Indonesia adalah UU RI Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank sentral merupakan pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan pemerintah. Bank sentral merupakan lembaga yang ditugasi pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan perbankan. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur. Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam bidang perbankan dan perkreditan, tugas Bank Indonesia antara lain memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan, mengadakan pengawasan terhadap usaha kredit, membina perbankan. Dalam bidang hubungan keuangan dan pemerintah, tugas Bank Indonesia antara lain bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, menyelenggarakan pemerintahan uang untuk pemerintahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen dari sistem pembayaran yaitu alat pembayaran, mekanisme, clearing, hingga penyelesaian akhir, dan lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila terjadi gagal bayar, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut juga dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan risiko dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia menerapkan sistem pembayaran bersifat real time yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Pengawasan sistem pembayaran sebagai salah satu fungsi bank sentral yang bertujuan mewujudkan keamanan dan efisiensi dalam sistem pembayaran. Pengawasan sistem pembayaran diperlukan untuk menghindari kemungkinan kegagalan berlangsung sistem pembayaran yang dapat ditimbulkan dari pihak eksternal. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya yang berwenang untuk mengeluarkan atau mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Bank Indonesia mengacu pada 4 sistem pembayaran, yakni 1. Aman. Segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas atau risiko kredit harus dapat dikelola oleh setiap penyelenggara. 2. Efisien. Menekan bahwa penyelenggara sistem pembayaran harus dapat digunakan dengan luas. 3. Kesetaraan akses. Mengandung arti bahwa Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli. 4. Perlindungan konsumen. Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu tunai dan non-tunai. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Pembayaran tunai menggunakan uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik berupa uang kertas. Sedangkan non-tunai menggunakan alat pembayaran berupa kartu, kredit, cek, dan lain-lain. Pada transaksi pembayaran sederhana yang dilakukan 2 orang secara langsung dapat dilakukan secara tunai. Sedangkan sistem pembayaran non-tunai menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia karena masih tingginya pembayaran tunai.
Bank Indonesia saat ini sedang menggiatkan sistem pembayaran non-tunai seperti electronic money. Sejarah uang. Sejarah mata uang diawali dengan kebutuhan akan suatu benda yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Zaman dulu, masyarakat menggunakan sistem barter atau sistem menukar barang dengan barang atau tukar menukar secara innatural. Lama-kelamaan, sistem ini mengalami kesulitan. Timbulnya kesulitan itu menjadikan orang mulai berpikir untuk menyepakati suatu benda yang dapat menjadi perantara dalam pertukaran benda itu. Harus betul-betul dapat diterima secara umum sebagai sesuatu yang berharga. Pengertian berharga adalah dapat ditukarkannya benda itu dengan barang apapun yang diperlukan seseorang. Benda itu harus dapat dipercaya oleh setiap orang atas kemampuannya untuk ditukarkan barang-barang lain yang diperlukan. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, berupa benda apapun yang diterima oleh setiap orang dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang dan jasa, serta kekayaan berharga, serta untuk pembayaran utang. Fungsi jenis dan syarat uang. Fungsi uang. Fungsi uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai satuan hitung, unit of account, atau standar nilai, measure of value. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, store of value, tidak hanya dapat menggunakan uang untuk transaksi hari ini, tetapi juga menyimpannya untuk penggunaan di masa mendatang. Uang sebagai alat pembayaran. Arti dari fungsi ini adalah bahwa manusia menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkannya. Uang sebagai ukuran untuk pembayaran pada masa depan atau ditangguhkan. Standard for different payments. Uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran pada masa depan, pembayaran yang ditangguhkan. Pengolahan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Pengolahan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa tahapan, yaitu A. Perencanaan. Suatu kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan uang rupiah dalam periode tertentu. B. Percetakan. Suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. C. Pengeluaran. Suatu rangkaian kegiatan menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Pengedaran. Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Pencabutan dan penarikan. Rangkaian kegiatan yang menetapkan uang rupiah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangka waktu pergantian atas mata uang rupiah yang dicabut dan ditarik ditentukan dengan beberapa peraturan sebagai berikut. 1. 5 tahun sejak tanggal pencabutan. Penukaran dilakukan di Bank Indonesia, bank yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 2. 5 tahun sejak berakhirnya jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud di atas. Penukaran dilakukan di Bank Indonesia. F. Pemusnahan. Suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan uang rupiah sehingga tidak menyerupai uang rupiah. Syarat-syarat pemusnahan uang yang telah ditentukan, yaitu 1. Uang rupiah tidak layak edar. 2. Uang rupiah yang masih layak edar dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi atau kurang diminati oleh masyarakat. 3. Uang rupiah tidak berlaku, yaitu uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai.
Pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar saat ini, melainkan menggunakan cek, bilet giro, kartu kredit, dan lain-lain. Kartu debit, sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Fungsinya untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Kartu debit biasanya juga memungkinkan untuk menarikan uang tunai secara instan. Pada saat ini ada 3 cara pemrosesan transaksi kartu debit. 1. F-Pos, dikenal juga sebagai online debit atau PIN debit. Yang kedua ada offline debit, dikenal sebagai signature debit. Yang ketiga, electronic purse card system. Kartu kredit, dikenal dengan uang plastik, sepertinya sudah bukan hal yang luar biasa saat ini. Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail dan sistem kredit. Suatu kartu kredit berbeda dengan kartu debit, di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. 3. Cek, salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang dari rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. 4. Giro, suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Sebaliknya, giro adalah transaksi dorong, yaitu pembayar memerintahkan banknya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran dapat mengambil uang tersebut.